Saya Siti Aisyah, fraksi PDI Perjuangan Dapil Riau II. Tadi kawan-kawan juga sudah mengapresiasi terhadap tindakan-tindakan kejaksaan yang sudah mengembalikan uang negara dan juga kinerja-kinerja kejaksaan yang sangat bagus. Tetapi ada sebagian masukan dari kawan-kawan, sebenarnya kritik atau masukan karena kita mitra ingin kejaksaan lebih bagus. Karena ketika kejaksaan lebih bagus, KPK nggak perlu lagi. Karena KPK itu adalah lembaga ad hoc yang dibentuk untuk sementara karena ketidakmampuan aparat hukum, kepolisian dan kejaksaan. Jadi kalau meningkat terus ini lebih bagus. Jadi harusnya kejaksaan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang nyata kita lihat terang benderang hari ini, tetapi kayaknya kejaksaan tidak ada kemampuan untuk itu atau tidak keberanian. Misalnya hari ini pagar laut misalnya, apakah benar ketika hak-hak rakyat dirampas, nggak bisa lagi nelayan di sana, rakyat nggak bisa di pantainya menikmati laut, dan sertifikat bisa terbit di laut. Itu kenapa bisa? Kejaksaan kan belum sampai ke sana, dan apa tidak ada keberanian? Ya kan? Sabar, ya. sabar. Jangan kegaduhan. Jadi yang ditangkap lurahnya, pantas nggak lurahnya? Terbuka nggak yang BPN-nya? Ketika sertifikat mau dibuat, pihak BPN kan datang ngukur. Apa ngukurnya di laut? Ya kan? Harusnya mungkin bukan hanya menjawab, oh perkaranya udah selesai, lurahnya ditangkap. Harusnya yang benar cara menyelesaikannya agar KPK nggak perlu lagi nanti. Juga proyek-proyek yang lain, kebetulan saya di Riau, berbatasan dengan Kepulauan Riau, itu ada kasus Rampang ya. Itu rakyatnya terusir hari ini jaga malam. Apa kita ndak terusir dengan rakyat kita? Ketika itu mungkin anak kita, saudara kita, kampung kita mau terusir dari sana, harusnya boleh nggak? Boleh nggak ketika itu ditetapkan proyek nasional? Boleh, tapi ada aturannya. Ada nggak ganti ruginya kepada mereka? Ada nggak hak mereka terpenuhi? Harusnya pihak jaksa juga jelas, jangan digunakan jaksa ini untuk kepentingan yang lain, mungkin tanda kutip. Harusnya jaksa itu berpihak ke masyarakat, karena yang menggaji kita itu dan menggaji jaksa itu atau yang lain adalah rakyat. Jadi bos kita siapa? Ya rakyat. Kebetulan masalah tadi Satgas PKH juga sudah terjadi di Riau. Kalau untuk korporat saya setuju, tapi ketika penertiban itu untuk rakyat yang mereka sudah turun temurun di sana, ketika tiba-tiba ditetapkan itu menjadi kawasan hutan tanpa aturan hukum, sertifikatnya tiba-tiba dicabut, yang mereka sudah punya sertifikat. Boleh enggak sertifikat itu yang mencabut itu kepala badan? Yang boleh mencabut sertifikat adalah penyerahan diri sendiri atau putusan pengadilan PT UN. Tapi hari ini mereka dikriminalisasi dan ada yang sekarang ditahan karena mereka mempertahankan haknya. Mau kami Pak, dan saya dengar juga laporan-laporan dari Dapil, mereka dipanggil maaf oleh bapak-bapak kejaksaan mau nyerahkan atau dipidana. Ada ancaman seperti itu yang dilakukan, apalagi ke anggota-anggota dewan, karena mereka takut, mereka nyerahkan.
Dan yang harus juga dilihat, KSO hari ini, KSO yang mengoperasionalkan kebun-kebun itu, turun nggak pendapatannya dengan yang dulu? Ketika dikelola oleh PT dan sekarang dikelola oleh PT Agrinas dan di KSO kan ke orang lain, berapa persen turunnya? Bu, Bu, gini Bu, ini kan Oke. waktunya Bu. Saya bukan nggak membatasi Bu nih. Oke. Tapi biar kita. Terus saya bapak-bapak harus juga turun. KSO-nya ini benar nggak? Kemana fee-nya diberikan? Ya. Karena sudah terbuka lebar ini sekarang di daerah. Bahwa KSO itu nggak benar, harus nyetor ke pribadi-pribadi oknum-oknum tertentu. Siapa yang dirugikan? Rakyat, nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Jadi hari ini kami meminta harusnya kejaksaan lebih arif untuk pro rakyat dan hukum ini ditegakkan ke rakyat. Ya, baik, Terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.